Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Uzrifatil Hasanah, peserta PPG Batch 1 2023 PPG Mapel Akidah Akhlak di IAIN Palangkaraya. Saya sedang melaksanakan unjuk kinerja atau UKIN yang nantinya saya akan mengajar di kelas 3, yaitu materi tentang iman kepada malaikat Allah. Metode yang kami terapkan adalah metode kontekstual teaching learning. Selamat menikmati, semoga video ini berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan kegiatannya sehari-hari? Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu akan diawali dengan doa. Ayo silakan Mbak Naswa untuk memimpin doanya. Siap, Kak, berdoa mulai.
Muhammad Badrul Huda, Muhammad Farid Al-Muhyi, Naswa Kairina Atika Zahra, Nur Anissa, Rizky Abido, Satrio Bangga Bimo Subahyo. Alhamdulillah, anak-anak ternyata hadir semua, tidak ada yang absen. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dari sekarang sampai ketika kita sudah selesai pembelajaran. Amin, amin ya rabbal alamin. 3. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari akidah, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Tetapi terlebih dahulu, Bu Guru akan mengingatkan pelajaran yang telah lalu, yaitu anak-anak telah mempelajari sifat apa anak-anak? Sifat indahnya berperilaku amanah. Ya, amanah artinya apa anak-anak? Iya, dapat dipercaya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat. Tapi terlebih dahulu guru akan menyampaikan tujuan kalian mempelajari iman kepada malaikat, yaitu apa? Nanti guru berharap kalian setelah mempelajari pelajaran ini, yaitu iman kepada malaikat, mampu menjelaskan pengertian tentang malaikat. Yang kedua, guru berharap mampu menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang ketiga, mampu menyebutkan hikmah beriman kepada malaikat. Yang keempat, mampu menunjukkan sikap jujur dan amanah sebagai cermin orang yang beriman kepada malaikat. Paham anak-anak? Berikut nih gambarnya diamati ya. Nah, coba lihat. Ini adalah apa? Tugas para siapa? Gambar pertama. Gambar kedua. Coba amati ya gambarnya.
pengertian malaikat dan 6 kepada malaikat dan seterusnya. Yang tadi pengertian malaikat adalah anak-anak, tadi apa anak-anak? Malaikat adalah makhluk gaib yang memiliki sifat taat, diciptakan dari cahaya ilahi dan memiliki tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya makhluk gaib itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Apa anak-anak? Apa? Makhluk gaib. Makhluk tak kasat mata atau tidak bisa dilihat dengan mata, yang memiliki sifat taat. Nah, maksudnya bagaimana? Memiliki sifat taat itu tidak pernah melanggar perintah Allah dan diciptakan dari cahaya ilahi. Berarti malaikat itu diciptakan dari apa anak-anak? Dari cahaya dan memiliki tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, anak-anak, kalian harus mengetahui rukun iman itu ada berapa anak-anak? Ada berapa? 6. Iya, rukun iman itu ada 6. Berarti rukun iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kedua. Nah, yuk sebelumnya kita hafalkan rukun iman. Yuk, yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Iya, yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, tadi anak-anak sudah mengetahui rukun iman ya ada 6. Nah, kita akan mempelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Tadi guru sudah menjelaskan tentang pengertian malaikat dan diciptakan dari cahaya. Oke. Terus, nah, dan ini saya jelaskan lagi nih, wujud malaikat gaib artinya apa? Tidak dapat diraba. Maksudnya bagaimana? Kita tidak bisa menyentuh. Oh, ya, dia tidak bisa disentuh, dirasakan panas, dingin. Panca indera manusia. Maksudnya bagaimana? Kulit kita tidak bisa merasakan, oh ini malaikat sedang panas, oh ini malaikat sedang dingin. Tidak. Nah, malaikat selalu patuh dan bertasbih kepada Allah. Maksudnya bertasbih kepada Allah itu maksudnya bagaimana? Selalu mengucapkan subhanallah, subhanallah. Selalu ingat kepada Allah. Nah, ini malaikat itu apakah berjenis kelamin apa tidak? Tidak. Malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Malaikat itu memiliki akal tetapi tidak memiliki nafsu. Maksudnya bagaimana tidak memiliki nafsu? Nah, malaikat itu tidak ingin minum, tidak ingin tidur, tidak ingin makan. Nah, itu dia, tidak ingin berbelanja-belanja. Nah, tetapi memiliki akal. Dan malaikat pun juga tidak apa tadi? Tidak makan dan minum. Oke. Selanjutnya, anak-anak harus tahu. Nah, sebenarnya malaikat itu ada banyak, tidak
tidak bisa kita hitung. Tapi yang wajib kita ketahui ada berapa anak? Ada 10. Coba dibaca bersama-sama dari malaikat yang pertama. Yuk, sama tugas-tugasnya dibacakan. Yuk, nah, malaikat pertama adalah membagi rezeki kepada siapa? Semua makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, ya. Sekarang Mas Khalid itu mendapat uang karena kemarin juara 2 ketika menangkan kaligrafi. Itu termasuk rezeki atau bukan? Rezeki. Nah, yang membagi siapa, Mas? Malaikat siapa? Malaikat siapa? Malaikat Mikail. Israfil. Nah, tugasnya apa? Meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Jibril tugasnya mencabut nyawa manusia. Nah, yang kelima, roket tugasnya mencatat amal kebaikan yang dilakukan manusia. Kita diawasi oleh kedua malaikat. Yang sebelah kanan malaikat siapa? Mencatat amal baik. Malaikat siapa? Roket. Yang sebelah kiri kita bicara malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia. Nah, jadi kalian dalam hidup ini harus hati-hati, karena setiap perbuatan kita selalu akan dicatat oleh malaikat, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Perbuatannya baik itu sangat kecil atau sebiji sawi, tentu tetap akan dicatat oleh malaikat Atid. Sebaliknya, apabila kalian berbuat amal buruk, akan dicatat oleh malaikat Atid sebiji sawi. Yang keenam adalah malaikat Mungkar. Nah, tugasnya apa? Menanya manusia di dalam kubur. Setiap manusia, setiap makhluk hidup akan mengalami apa? Kematian. Nah, manusia ketika di dalam kubur akan langsung bertemu dengan malaikat Mungkar dan malaikat Nakir. Nah, apabila kita selalu berbuat baik ketika
ketika kita masih hidup di dunia, tentu malaikat mungkar dan nakir akan menyambut kita dengan tersenyum. Tapi apabila kita di dalam dunia, ketika di dunia kok kita melakukan perbuatan yang buruk, banyak dosanya, tentu malaikat mungkar dan nakir akan menyambut kita dengan muka masam atau dengan membawa pukulan, membawa hantaman, dan macam sebagainya. Yang ke-9 adalah malaikat Malik. Tugasnya apa malaikat Malik? Menjaga pintu neraka. Nah, tadi anak-anak mengamati gambar. Di situ ketika ada di neraka ada seseorang makhluk wajahnya bercahaya. Nah, berarti itu mencerminkan malaikat siapa itu? Malik. Padahal kalau di neraka itu sangat sedih, sangat panas, tapi kok ada makhluk yang bercahaya di situ? Oh, berarti itu malaikat Malik atau malaikat penjaga neraka. Yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Tugasnya apa anak-anak? Menjaga pintu surga. Menjaga pintu surga. Kita besok kalau amal perbuatannya kita baik, kita akan disambut oleh malaikat Ridwan dengan muka yang senyum, ramah. Ya, oke. Paham di sini anak-anak? Paham. Nah, oke. Selanjutnya coba anak-anak, kita sudah mengetahui tentang nama dan tugas malaikat. Selanjutnya kita akan mengetahui sifat-sifat malaikat. Apa saja anak-anak? Yang pertama dibacakan Mas Huda. Tidak memiliki hawa nafsu, tidak menikah, tidak tidur, tidak makan, dan tidak minum, tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, selalu patuh kepada Allah SWT, dan tidak pernah membantah perintahnya, senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah agar berubah hidup seperti manusia sesuai yang mereka kehendaki atau izin Allah. Coba tadi bacaannya Mas Huda tadi sifat-sifat malaikat. Coba diulang Mas Ajan, sifat-sifat malaikat coba dibacakan. Tidak memiliki hawa nafsu dan tidak menikah, tidak tidur, tidak makan, dan tidak minum, tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, selalu patuh kepada Allah SWT, dan tidak pernah membantah perintahnya, senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah SWT, dapat berubah bentuk seperti manusia sesuai yang mereka kehendaki atau izin Allah SWT. Tadi sudah dibacakan teman-teman kalian, anak-anak sudah mengetahui sifat-sifat malaikat. Nah, selanjutnya kita tadi sudah mengetahui semuanya. Apa toh hikmahnya beriman kepada malaikat? Yuk coba dibacakan Mas Faril. Meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah semangat berbuat kebajikan dan menjauhi kemaksiatan. Sikap disiplin dan taat malaikat dapat kita praktikkan dalam perbuatan dan perkataan. Mengetahui kebesaran Allah sehingga membuat kita semakin patuh kepada Allah, menambah rasa syukur kepada Allah, terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Nah, hikmah beriman kepada malaikat tadi sudah dibacakan Mas Faril. Nah, ini dia yang pertama adalah meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah. Karena iman kepada malaikat itu akan menambah ketaatan manusia kepada Allah. Yang kedua, menambah semangat berbuat
Allah. Kita bisa praktekkan kepada diri kita. Ya. Yang keempat, mengetahui kebesaran Allah sehingga membuat kita semakin patuh kepada Allah. Karena apa? Yang menciptakan manusia, yang menciptakan malaikat itu adalah Allah. Karena malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah itu membuat kita semakin taat kepada Allah, menambah rasa syukur kepada Allah. Yang terakhir, terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Di sini para anak-anak paham ya. Selanjutnya tadi anak-anak sudah mengamati gambar. Sekarang anak-anak dari mengamati gambar dan dari penjelasan guru, anak-anak harus membuat pertanyaan dan dijawab dengan teman kalian sendiri. Yuk, kita sekarang buat pertanyaan. Yuk anak-anak, sekarang tugas kalian untuk membuat pertanyaan dan akan dijawab oleh teman kalian sendiri. Ya, yang pertama adalah Mas Huda. Yuk. Malaikat diciptakan dari apa? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Mas Huda? Oh iya, silakan Mas Fadil. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya silakan siapa yang mau membuat pertanyaan? Oh, oke, Mas Fadil. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman beberapa. Yuk, ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Mas Fadil? Oh iya, Mas Aden, silakan Mas Aden. Rukun iman yang kedua. Yuk, pertanyaan yang ketiga, silakan yang mau membuat. Siapa Nana? Oh iya, Mbak Lilis, oke. Siapa malaikat pembagi rezeki? Yuk, ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Lilis? Oke, Mbak Nasfa. Malaikat Mikail. Yuk, siapa lagi yang bisa membuat pertanyaan? Oh iya, Mas Bimo. Siapa yang malaikat menjaga neraka? Yuk, yang menjawab Mas Bimo siapa? Ayo, siapa yang bisa menjawab Mas Bimo? Oh, yuk Mas Salih. Malaikat Malik. Yuk, ini membuat pertanyaan yang terakhir. Coba siapa yang belum? Oh iya, Mbak Ica. Ayo, coba membuat pertanyaan. Ayo, yang bisa menjawab siapa? Oh, Mbak Nisa. Ayo, silakan. Dari tadi berarti anak-anak sudah mengetahui semuanya. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama, yaitu malaikat itu diciptakan dari apa anak-anak? Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa anak-anak? Dua. Malaikat yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani ada berapa anak? 10. Siapa saja yang tadi? Jibril, Mikail, Israfil, Tuhan, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Iman. Nah, tadi salah satunya hikmah untuk beriman kepada Allah adalah apa? Iman kepada malaikat adalah apa? Kita bisa bersyukur kepada Allahnya. Nah, dari kesimpulan tadi anak-anak sudah tahu ya tentang malaikat. Nah, sekarang guru akan membagikan tugas untuk dikerjakan kalian masing-masing selama 45 menit. Paham ya anak-anak?
anak-anak, waktu habis, sekarang dikumpulkan tugasnya. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah pelajaran pada hari ini selesai. Semoga guru berharap kalian bisa menerapkan apa yang tadi kalian sudah dapatkan. Yuk kita membaca hamdalah bersama-sama.